Oke teman-teman, saya Jimmy Sinaga mau mempresentasikan analisis dan desain pekerjaan dari mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan. Dosen pengajar Pak Ernawan Dwi Hanartio. Pembahasan ini terbagi dalam dua subjek bagian yang tergabung dalam satu bagian pembahasan, yaitu job analysis dan desain. Pembahasan pertama diawali bagaimana personal mengembangkan departemen informasi mereka melalui analisis pekerjaan atau job analysis. Pembahasan subjek bagian kedua menunjukkan bagaimana para spesialis personal menggunakan analisa pekerjaan atau informasi analisa pekerjaan, membantu membuat desain dan mendesain kembali pekerjaan-pekerjaan. Saya mencoba untuk menerangkan aplikasi teori di Indonesia, tentunya dengan melihat dari perusahaan-perusahaan besar, terutama yang bergerak dalam bidang manufaktur dan lain-lain. Pengetahuan tentang pekerjaan-pekerjaan dan persyaratan-persyaratannya harus dikumpulkan melalui analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan secara sistematik mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan informasi tentang pekerjaan. Informasi pekerjaan yang dikumpulkan melalui analisis pekerjaan memainkan peranan yang sangat penting dalam departemen personalia. Karena supply data minimum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan personalia. Tujuan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dipakai untuk berbagai tujuan, baik sektor publik maupun sektor swasta. Berikut ini tujuan dari analisis pekerjaan. Yang pertama, job description, yang berisi informasi pengidentifikasian pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban. Spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. Yang kedua, job classification, penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok atau jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Rencana sistematika tradisional biasanya didasarkan pada garis kewenangan organisasi, isi tugas atau pekerjaan yang didasarkan pada teknologi, dan tugas atau pekerjaan ini pada gilirannya didasarkan pada perilaku manusia. Yang ketiga, job evaluation, suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Yang keempat, job design structuring, meliputi usaha-usaha untuk mengalokasi dan merestrukturisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Yang kelima, personal requirement atau specification, berupa penyusunan persyaratan-persyaratan atau spesifikasi-spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan, seperti pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, sifat-sifat dari ciri-ciri yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang keenam, performance appraisal, tujuan penting daripada penilaian performansi ini adalah dengan maksud untuk mempengaruhi dari para pekerja melalui keputusan-keputusan administrasi seperti promosi, pemberhentian sementara, pemindaan, kenaikan gaji, memberikan informasi kepada para pekerja tentang kemampuan dan kekurangan yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing. Yang ketujuh, worker training, untuk tujuan-tujuan yang pelatihan. Yang kedelapan,
worker mobility untuk tujuan mobilitas pekerjaan, yaitu dinamika masuk keluarnya seseorang dalam posisi-posisi pekerjaan dan okupasi tertentu. Yang kesembilan, efisiensi. Ini mencakup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas fisik lainnya dengan referensi tertentu pada kegiatan-kegiatan kerja, termasuk prosedur-prosedur kerja, susunan kerja, dan standar-standar kerja. Yang ke-10, safety. Sama dengan efisiensi, tapi perhatiannya lebih diarahkan pada identifikasi dan penindakan perilaku-perilaku kerja yang tidak aman, kondisi-kondisi lingkungannya. Yang ke-11, human resource planning. Ini meliputi kegiatan-kegiatan antisipatif dan reaktif melalui suatu organisasi untuk memastikan organisasi tersebut memiliki dan akan terus memiliki jumlah dan macam orang pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan lain-lain. Yang ke-12 terakhir, legal requirement. Aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan organisasi. Jadi analisis dan desain pekerjaan di sini ada 4. Saya buat. Yang pertama, informasi analisis pekerjaan. Pada hakikatnya semua orang menduduki jabatan manajerial adalah manajer sumber daya manusia. Dalam suatu organisasi kecil, mungkin saja tidak disarankan pentingnya membentuk suatu organisasi yang khusus menangani masalah-masalah sumber daya manusia. Alasan utamanya ialah karena para manajer pelaksana kegiatan pokok organisasi dianggap sudah mengetahui ciri, standar, dan persyaratan ketenagakerjaan yang diperlukan dalam melakukan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawab satu kerja yang dipimpinnya. Akan tetapi, apabila suatu organisasi makin besar, pelaksanaan berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya manusia biasanya diserahkan kepada tenaga-tenaga spesialis dalam bidang itu. Para tenaga kerja spesialis di bidang pengelolaan sumber daya manusia tidak selalu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam satuan-satuan kerja lain dalam organisasi. Instrumen yang dimiliki oleh para tenaga spesialis itu untuk mengumpulkan pengetahuan tentang berbagai jenis pekerjaan yang ada dalam berbagai persyaratannya, yaitu analis pekerjaan. Menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam menghadapi tantangan teknologi modern, merasakan kenyamanan dalam bekerja, bermartabat dan berkeadilan di dalam suatu perusahaan. Ada beberapa penting yang harus diperhatikan, seperti penggunaan teknologi canggih dan kenyamanan serta suasana pekerjaan. Tujuan lembaga, organisasi atau perusahaan dengan perencanaan manajer sumber daya manusia yang berorientasi pada hasil analisis pekerjaan adalah untuk mewujudkan ekstensi, efektivitas, dan efisiensi, serta produktivitas dalam mencapai tujuan atau sasaran perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan analisis pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi karena berbagai tindakan dalam pengelolaan sumber daya manusia tergantung pada informasi tentang analisis pekerjaan yang telah dilakukan. Terdapat 10 kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang penyelenggaranya dengan baik didasarkan pada informasi yang berhasil dikumpulkan dan diolah, yaitu yang pertama, informasi analisis pekerjaan memberikan gambaran tentang tantangan yang bersumber dari lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan para pekerja dalam organisasi. Yang kedua, menghilangkan persyaratan pekerjaan yang sebenarnya tidak diperlukan karena didasarkan pada pemikiran yang diskriminatif. Yang ketiga, analisis pekerjaan harus juga mampu menemukan unsur-unsur pekerjaan yang mendorong atau menghambat mutu kekaryaan para anggota organisasi. Yang kedua, pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan mengumpulkan informasi tentang berbagai karakteristik pekerjaan dan pemegang jabatan. Sebelum melaksanakan pekerjaannya, seorang analisis perlu mengetahui dan memahami organisasi terlebih dahulu tentang tujuan, desain, output dan input produk atau jasa perusahaan dan lainnya.
tentang organisasi perusahaan yang akan dianalisa. Mereka mungkin perlu mereview laporan-laporan tentang laporan atau catatan-catatan perusahaan atau industri dan pemerintah tentang pekerjaan yang akan dianalisa. Dalam pengumpulan informasi ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapan analisis pekerjaan. Yang kedua, penyempurnaan data. Yang ketiga, deskripsi pekerjaan. Ketiga bentuk informasi analisis pekerjaan ini merupakan informasi sumber daya manusia minimum, di mana informasi ini kemudian digunakan oleh ahli personalia untuk menjalankan aktivitas manajemen personalia yang lain seperti desain pekerjaan, recruiting, dan seleksi. Berikut adalah metode-metode dalam analisis pekerjaan yang biasanya diterapkan oleh organisasi, yaitu metode observasi. Yang kedua itu metode wawancara. Yang ketiga itu adalah metode kuesioner. Yang ketiga, aplikasi informasi analisis pekerjaan. Dari berbagai teknik pengumpulan informasi dalam rangka analisis pekerjaan harus mampu memberikan sumbangan nyata dalam menentukan 4 hal, yaitu penyusunan uraian pekerjaan. Yang kedua, merumuskan spesifikasi pekerjaan. Yang ketiga, menetapkan standar prestasi pekerjaan. Yang terakhir, menciptakan sistem informasi sumber daya manusia. Jadi yang terakhir dari analisis desain pekerjaan yaitu sistem informasi SDM. Sistem informasi SDM adalah suatu yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai, di mana data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan SDM-nya. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan informasi mengenai kebutuhan akan pegawai dalam sebuah organisasi, informasi perekrutan pegawai, informasi data pegawai, informasi pengeluaran pegawai selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Ya, selanjutnya di sini ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses pengambilan keputusan yang menerjemahkan faktor tugas manusia dan teknologi menjadi desain pekerjaan. Desain pekerjaan berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan suatu operasi perusahaan. Desain pekerjaan sebagai alat dalam memotivasi dan memberi tantangan kepada karyawan. Maka dari suatu perusahaan dituntut memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang pencapaian suatu tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Nantinya para karyawan dapat bekerja secara produktif dan meningkatkan suatu kepuasan kerja sehingga tujuan dari perusahaan tercapai. Manajemen maupun spesialis kepegawaian mengalami proses tersebut. Selanjutnya, desain pekerjaan. Mencari cara terbaik dalam menghadapi pekerjaan dalam meningkatkan kerja karyawan. Dengan demikian, desain pekerjaan terkait langsung dengan prestasi kerja karyawan. Di sini ada sebuah petunjuk desain pekerjaan dan prestasi pekerjaan, yaitu dari faktor teknologi diarahkan ke analisis pekerjaan, dan juga dari faktor tugas
diarahkan ke analisis pekerjaan. Dari faktor manusia diarahkan ke analisis pekerjaan, dari analisis pekerjaan ke desain pekerjaan. Dari desain pekerjaan itu ke isi pekerjaan. Dari perbedaan latar belakang sosial ke isi pekerjaan. Dari perbedaan individu ke isi pekerjaan, dan yang terakhir isi pekerjaan ke prestasi kerja. Dua pendekatan dalam analisis pekerjaan. Unsur desain pekerjaan meliputi organisasi, lingkungan, dan perilaku. Unsur organisasi mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien. Yang pertama, analisis pekerjaan fungsional. Analisis ini difokuskan pada apa yang dikerjakan karyawan, metode dan sasaran yang digunakan karyawan, dan apa yang dihasilkan karyawan. Analisis ini terfokus pada 4 aspek. Yang pertama, apa yang dilakukan karyawan sebagai dengan data dan orang pekerjaan. Yang kedua, apa metode dan teknik yang digunakan. Yang ketiga, mesin, alat, dan perlengkapan yang akan digunakan. Yang keempat, apa yang dihasilkan. Di sini saya akan menjelaskan 4 aspek analisis terfokus, yaitu ada 3 tahapan utama dalam metode analisis bebas kerja, yaitu metode daftar pertanyaan, metode wawancara, metode pengamatan langsung. Lalu bagaimana cara menghitung beban pekerja? Ya, itu tadi. Anda dapat melakukan analisis beban pekerja dengan melakukan 3 pendekatan sebagai berikut. 1. Pendekatan organisasi. Yang kedua, pendekatan analisis kejabatan. Yang ketiga, pendekatan administratif. Kuesioner analisis jabatan. Analisis ini terfokus pada persyaratan informasi dan data antar pribadi serta persyaratan fisik dan kondisi kerja. Analisis ini mengkaji 6 aspek sebagai berikut. Yang pertama, sumber informasi penting bagi prestasi kerja. Yang kedua, pengolahan informasi dan pengambilan keputusan yang penting bagi prestasi kerja. Yang ketiga, aktivitas dan persyaratan fisik sebagai persyaratan kerja. Yang keempat, hubungan antar pribadi sebagai persyaratan kerja. Yang kelima, kondisi kerja dan reaksi individu terhadap kondisi itu. Yang keenam, yang terakhir, ciri pekerjaan lain seperti jadwal kerja dan tanggung jawab kerja. Yang selanjutnya, dalam desain pekerjaan dikhususkan 3 cara khas pekerjaan, yaitu yang pertama, cakupan pekerjaan atau job range, jumlah tugas yang dilakukan seorang pemegang pekerjaan. Yang kedua, kedalaman atau depth, jumlah kebijaksanaan dan keputusan yang dipunyai individu untuk menentukan aktivitas dan hasil kerja. Yang ketiga, hubungan kerja, ditentukan keputusan para manajer berdasarkan rentan kendali. Jadi kesimpulan dari analisis dan desain pekerjaan, efektif tidaknya suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, kapasitas SDM yang ada dalam suatu organisasi yang akan mampu mengarahkan organisasi pada pencapaian tujuan. Keberadaan SDM yang kapabel tentu tidak terlepas dari upaya untuk mendapatkan SDM yang kapabel tersebut. Salah satu langkah mendasarkan yang harus dilakukan oleh setiap organisasi untuk mendapatkan SDM yang tetap jumlah dan tepat kualitas adalah analisis pekerjaan. Pengabaian terhadap analisis jabatan akan membuat organisasi mengalami kerugian yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya berupa inefisiensi anggaran, tetapi juga pada kualitas layanan yang diberikan. Sekian dari presentasi saya.
Kalau ada kata salah, saya minta maaf dan terima kasih.